Selamat datang Mas Brian, Mbak Niken. Iya, Kak. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dahulu. Untuk kitnya belum tak lanjut lagi, Kak. Lagi lihat ini video dulu. Oke, Mas Brian. Kalau dari Mbak Niken, ada kendala nggak Mbak yang kemarin? Oke, sambil nunggu yang lain, aku langsung mulai aja ya. Untuk hari ini, aku ada materi terkait postman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join ya. Oke, aku izin share screen. Oke, mungkin Mas Brian belum masuk ke ini ya terkait postman. Tapi nggak apa-apa. Mungkin di sini aku sedikit menjelaskan soalnya di materi belum ada paparan untuk terkait postman yang nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini ada tes API menggunakan postman. Nah, yang pertama, postman itu apa? Postman itu merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman bisa digunakan oleh developer pembuat API sebagai tools untuk menguji API yang telah mereka buat. Jadi untuk API ini biasanya yang membuat adalah si developernya. Nanti kita akan dikasih akses untuk mengetes dari API-nya tersebut. Lalu kenapa menggunakan Postman? Postman dengan sejumlah fitur dan kemudahan kerjanya telah digunakan oleh jutaan tester menggunakan UI yang sederhana dan ramah pengguna sehingga dapat dengan mudah mengirim permintaan. Cukup isi data aja yang diperlukan, pilih metode HTTP dan tekan tombol kirim. Fitur lain yang paling banyak digunakan adalah Postman Automation yang memungkinkan mengatur pengujian dan menulis rangkaian pengujian. Jadi di sini Postman bisa melakukan automation juga ya. Nah, di sini untuk installationnya, oke, kalau yang udah pernah, ini tinggal di ini aja ya, lanjutkan. Oke, selamat datang ya Mas Fajar. Saya lanjutkan lagi, di sini ada cara menggunakan Postman untuk menjalankannya. Nah, di sini ada yang nomor satu nih untuk membuat pertama kali ininya, Postman apanya, API-nya yang akan dites. Kalau di sini ada import, biasanya kalau misal dari developernya memberikan dari API bisa diimpor dari sini. Lalu di sini nomor 3 untuk merunning.
Lalu nomor 4, ini bisa untuk share ya ke teman-teman atau yang lainnya. Kalau ada nomor 5 ini untuk ini untuk membuat ruang kerja baru secara individu ataupun kelompok. Nah, untuk nomor 6 ini bisa invite siapa aja yang akan dimasukkan ke dalam ruang kerjanya nanti. Terus di sini ada nomor 7, story, melihat apa aja yang udah pernah dibuat. Lalu 8, ini ada collection. Ini nanti juga akan dijelaskan ya, tapi mungkin minggu depan untuk collectionnya ini. Oh, di sini ada nomor 9, ini terkait nomor 9 itu request tab. Oh, ini tab-tab. Nanti kalau udah dibuat ya, biasanya di sini banyak tabnya. Lalu di sini ada HTTP request nomor 10, ada get, post, dan yang lainnya. Lalu di sebelah sini untuk URL-nya. Lalu nomor 12 untuk save dari ininya, API-nya. Lalu 13 ada param. Ini ada authorization-nya, ada header, ada body untuk masukkan data-datanya, ada pre-request untuk membuat script sebelumnya ya, terus ada tes, ini juga nanti bisa dimasukkan script berupa JSON. Oke, di sini juga ada penjelasannya, nanti teman-teman bisa membaca lagi ya. Lalu, yang pertama yaitu bekerja dengan GET request. Dapatkan permintaan digunakan untuk mengambil informasi dari URL yang diberikan, tidak akan ada perubahan yang dilakukan pada titik akhir. Nah, di sini, coba ya, di sini akan melakukan request dengan HTTPS di sini. Nah, langsung aja aku buka Postman-nya ya. Oh ya, di sini kelihatan nggak ya ininya? Ntar aku coba share yang Postman-nya kelihatan nggak? Udah di halaman Postman belum ya? Belum, Mbak. Oke. Sebentar, sebentar. Oke, sudah muncul belum? Udah. Oke, makasih Mas. Nah, di sini langsung aja ya. Untuk yang pertama di sini langsung diklik new atau kita bisa langsung menggunakan ini. Nah, di sini misal belajar Senin 1 karena sebelumnya udah ada. Oke, yang pertama itu tadi get ya. Oke, aku ini aja biar bisa share semua. Oke, di sini yang pertama itu tadi membuat get. Nah, di titik 3 ini, di klik kanan, sebentar.
Kiri. Nah, di sini add request. Nah, untuk URL-nya menggunakan yang tadi ya di sini. JSON placeholder typecode.com. Oke, ini kita langsung di save lalu di send. Ini sebenarnya harus langsung otomatis save ya untuk yang ini. Nah, di sini dia statusnya 200. Ya, ini ada datanya ya di sini. Nah, oke untuk yang get ini sebenarnya masih simple ya. Kita langsung ngeran aja dari URL-nya. Nah, seperti ini contohnya. Ini hasilnya. Nah, di sini untuk catatannya mungkin ada kasus di mana permintaan get Postman mungkin tidak berhasil, bisa jadi karena URL permintaannya yang tidak valid atau diperlukan autentikasi. Oke, lalu selanjutnya ini bekerja dengan post request. Tadi kan sudah get ya. Nah, untuk postnya ini bisa di copy aja ya. Kita ngambil dari ID sampai ke pokoknya ini ya, sampai terakhir. Oke. Lalu kita bikin lagi di sini. Oke, sebentar ya, ini kasih nama gitu. Baru apa enggak? Enggak berdiri. Oke, kita pilih post di sini. Oke, kita masukkan datanya yang tadi ya dari get. Oke, oke, sama. Lalu URL-nya tadi menggunakan ini. Oke, untuk ID ini karena di post, ini bisa diganti-ganti ya dari ID, name, ataupun username, dan selanjutnya yang berupa inputan dia bisa diedit-edit. Misal 1, 2. Di sini juga ID-nya berubah menjadi 12. Oke, selanjutnya, di sini sama ya. Masukkan dulu URL-nya, lalu yang tadi di ini dulu, sebentar, bukan ini. Ini, oke, dan post request. Oke, nah ini untuk hasilnya tadi kan di copy ya. Terus dia memasukkan ID-nya mengubah jadi 11, maka akan menampilkan 11 di sini. Untuk catatan sendiri, permintaan posting online harus memiliki format yang benar untuk memastikan bahwa data yang diminta akan dibuat. Ini adalah praktik yang baik untuk menggunakan get first untuk memeriksa format JSON permintaannya. Nah, di sini. Ini untuk contoh yang lain, URL yang lain. Oke. Nah, selanjutnya ini masih seperti yang tadi. Terus selanjutnya ini juga sama ya. Nanti hasilnya juga akan seperti ini. Ini maksudnya misal kalau ininya ID aja yang di run, maka hasilnya akan seperti ini. Terus di sini ada mengimplementasikan parameternya. Nah, kita akan mengganti dari URL-nya ini yang tadinya panjang ya, kita akan mempersingkat. Nah, di sini juga bisa ID-nya kita ganti, jadi biar nggak, biasanya itu dibilang hardcode ya, inputannya nggak usah di sini, biar nggak kelihatan. Oke, langsung aja. Oke, Oke, di sini sebelumnya bisa di sini ya.
kita mengubah dari URL-nya ini. Sebentar, gitu. Kita bisa mengubah URL-nya ini menjadi misal URL. Oke. Nah, ini karena dia udah pernah, coba aku bikin statement dulu. Nah, di sini kan nggak ada nih, nggak ada URL-nya. Nanti kita akan bikin URL-nya di bagian environment-nya. Untuk environment sendiri ada di sini. Nah, di sini bisa menambahkan lagi namanya misal belajar. Satu. Oke, untuk URL tadi namanya URL. Di default aja. Lalu ini hati-hati. Limit sana ya. Oke, terus kita juga akan mengganti untuk inputannya. Misal di sini ID kita ubah jadi ID. Oke, selamat datang ya untuk teman-teman yang baru hadir. Oke, di sini juga namanya kita ubah dulu. Misal jadi name. Username juga kita ubah di sini. Oke, selanjutnya ada email juga kita ubah jadi email aja. Oke, email. Oke, kita tinggal ubah lagi di bagian environment-nya. Menambah. Ada ID, ada name, ada username, ada email. So, di sini ID-nya sendiri, ini bisa di-input kita aja ya. Aku ganti 11, untuk name-nya aku ganti Paris misal, terus username-nya Paris Kelas, email. Oh. Nah, ini jangan lupa untuk di-save, biar nanti bisa kebaca di environment-nya. Lalu balik lagi di bagian post. Oke, di sini environment-nya, ini kan di sini masih belum ya. Ini belum kelihatan. Di sini juga masih belum bisa. Oke. Nah, di sini untuk memasukkannya tadi environment udah dibuat, ke sini aja, bagian environment. Nah, kita pilih tadi belajar Postman 1. Oke, kita save. Nah, di sini nanti akan muncul URL-nya apa, ID-nya juga kelihatan nanti. Untuk email, kenapa ini info ya? Oke, oke, save, lalu kita send. Oke, di sini sesuai ya yang diinputkan tadi, yang diisikan. Oke, nah ini yang tadi ya. Nah, di sini bisa untuk, nah di sini, ini sama seperti tadi, masuk ke bagian yang postnya. Ini could not get any response karena belum dimasukkan environment-nya, belum di-set. Menggunakan parameter. Nah, di sini untuk memasukkan parameternya, lalu nah, di sini pilih URL-nya. Oke, lalu kita send. Ini contohnya get kalau di sini ya. Maka dia
hasilnya akan sama 200. Di sini cara membuat tes Postman. Nah, untuk membuat tes Postman ini nanti akan menambahkan sedikit skrip ya di bagian tesnya ini. Ini skripnya bisa dapatkan juga dari bagian yang cookie code. Nah, ini langsung diklik aja nanti akan muncul otomatis skripnya ini. Nah, yang pertama ini untuk membuat permintaan get dari yang tadi udah dibikin ya. Nanti jadi akan ada statusnya apakah itu pets atau itu fail. Oke, langsung. Nah, misal di bagian get yang tadi, ini kita ubah ya. Nah, ini harusnya langsung ada URL. Oke, dan nah di bagian tes ini akan dimasukkan script untuk status code. Code itu status code yang hasilnya 200. Ini. Oke, nah dia akan otomatis muncul ya untuk scriptnya ini. Langsung aja di save, lalu di send. Oke, di sini ada tes result. Ini udah muncul di sini. Dia statusnya 200. Nah, misal di statusnya ini berubah jadi 201, dia memunculkan hasilnya itu fail. Karena dia harusnya 200. Tuh, terus selanjutnya, hmm, sini yang langkah ketiga ini, di sini kita akan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Ini bisa dari inputan ya. Untuk melihat responnya apakah sama, isinya seperti itu. Di sini bisa menggunakan JSON value check. Oke, langsung aja di sini. Misalnya kita akan mengecekkan nama dari Lenny Graham. Tadi kan yang pertama itu Lenny Graham. Misal di sini kita paste. Nah, ID yang pertama itu harusnya Lenny Graham. Coba ya, kita bikin lagi. Sini menggunakan JSON value check. Bisa dicari aja di sini JSON value check. JSON value check. Oke. Nah, di sini your test name bisa diubah menjadi untuk mengecek ini ya. Cek user dengan ID 1, ID 1 is Anne Graham. Nah, oke. Terus di sini akan diganti juga di JSON datanya ini. Lenny Graham itu value-nya adalah nama, name, lalu itu equal untuk isinya ini namanya. Namanya itu Lenny Graham. Ini sudah. Coba kita running. Nah, ini ada yang salah. Oke, coba cek dulu. Oh, JSON name. Oke, di sini kurang ya. Untuk JSON datanya ini, dia masuk yang pertama. Satu itu dia kebacanya 0. Oke, oke, udah bener ya. Lenny Graham itu yang pertama. Coba kalau misal diganti namanya itu menjadi Faiz. Nah, itu salah ya. Karena nggak ada nama Faiz yang di bagian ID pertama. Oke, itu ya. Oke, di sini.
Telegram. Oke, di sini juga sama. Hasilnya PES 200. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk yang materi postman, untuk yang collection, dan nanti akan ada running setelah collection ini, nanti paling minggu depan insya Allah. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu ada chat dari siapa nih? Let's see. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau di Kak, luar untuk dari materi Postman itu apa? Udah ada di web Edwork-nya atau belum? sudah ada, tapi mungkin belum terlalu lengkap ya. Hmm, Tuh. baik, Kak. Terus kemana? Udah ya, Mbak. Ya, silahkan Mas Fajar. Kalau apa namanya eh dokumen dari EVA-nya itu sendiri biasanya dikasih gak sih, Mbak? Kalau dari pihak QA, Iya, harusnya nanti dikasih sama developernya ya. Ini dokumen apa, Mas? dokumen API-nya. Oh ya, biasanya dari developernya sih itu dokumennya. Hmm, Kita oke paling nanti oke. menambahkan untuk membuat test case-nya dari dokumennya itu. Oke, I see. Oke, oke, dari yang lain, di luar materi ini juga boleh. Ya, di sini Mbak Niken ada kendala nggak Mbak yang kemarin untuk Cypress-nya? Enggak, Kak. Udah bisa kemarin. Oh, itu kenapa Mbak? Di Saya skripnya juga atau nggak tahu. gimana? Saya juga nggak tahu. Soalnya saya pagi tadi itu saya running lagi gitu, Kak. Tapi Terus bisa. bisa sendiri. Iya. Oh, gitu. Oke, oke. Iya. Oke, aman ya. Oke, untuk yang lainnya, dari Mbak Nisa, Mas Ramo, Mbak Gita, Mbak Manda, ada yang mau ditanyakan?
Dari teman-teman, kalau mau cerita dari pengalaman atau bagaimana, silakan ya. Itu di chat, Mbak. Mbak Iqbal. Oh, untuk portofolio, bentar, aku cari ini ya. Kemarin tuh dari Mas Faiz, dia bagusin menurut aku. Dan bisa kalau PCGI biasanya dapat di akhir ya. Ya, untuk proyeknya sendiri nanti di paling akhir, Mbak. Nggak ada. Untuk log codingnya menggunakan SQL aja, Mbak. Pakai SQL. Oke, nanti dibarengin sama sesi interviewnya ya, Mbak. Nanti. Tapi biasanya kalau aku untuk portofolio sendiri dibikinnya di Google Doc aja sih, Mas. Nanti dikasih link-link yang bisa untuk dilihat ya, misal kayak GitHub-nya atau dari project yang lain yang bisa dilihatin apa yang udah kita bikin gitu. Biasanya gitu aja sih kalau aku ya. Tapi kemarin aku lihat punya Mas Faiz ini lumayan bagus. Mana ya? Aku liatin. Kok nggak ada? Hmm,
kita bisa bikin blog gitu Mas tentang project apa aja yang udah dibikin. Biasanya gitu sih. Oh, udah nggak ada. Nggak bisa share berarti ini. Nanti kalau ketemu aku kasih ya untuk referensinya. Ya, ada yang tanyakan lagi teman-teman? Ada yang contohnya dari Mas Faiz. Itu menggunakan Weebly. Supaya bisa diakses saja. Hmm. Hmm. Ya, seperti ini ya contohnya. Ada introduction-nya, skillnya apa aja yang udah dia dapatkan ya. Habis ini dapat portofolio. Oke, selebihnya seperti ini sih Mas. Bisa untuk referensi ya. Bisa diperbagus lagi. Kalau di di sini bisa. GitHub-nya ada. Kalau di private ya dia untuk GitHub-nya. Bagus ini menurut aku.